Assalamualaikum semua, welcome back to my YouTube channel bersama saya Nini Wijayanti, ibu rumah tangga yang mencari rezeki dari dapur. Teman-teman, dalam video kali ini saya ingin sharing kegiatan menerima orderan snack box isi 3 macam kue, yaitu marble cake, cream, dan onde-onde. Dari ketiga kue ini, bagaimana cara membagi waktunya jika semua dikerjakan sendiri tanpa bantuan asisten? Skala prioritas tentunya ya. Baik, pertama yang harus kita kerjakan adalah membuat isian krim dan kulit krim. Karena kue krim ini membutuhkan waktu yang cukup lama. Jadi saya kerjakan di H-2. Untuk isi krim terdiri dari 500 gram kacang tanah sangrai dan sudah dibuang kulit arinya. Tambahkan 300 gram gula pasir dan setengah sendok teh garam. Haluskan dengan menggunakan blender atau chopper sampai mengeluarkan minyak sehingga mudah untuk dibentuk. Setelah halus dan mengeluarkan minyak seperti ini, tuang dalam wadah dan kacang isi krim siap dibentuk. Bentuk bulat seperti ini, lakukan sampai semua selesai. Berikutnya mari membuat kulit krim. Kali ini saya memakai resep yang lebih ekonomis lagi, yaitu kulit krim tanpa telur. 1 kg tepung cakra. Untuk membuat puff pastry disarankan menggunakan tepung yang glutennya tinggi. Salah satunya tepung merek Cakra seperti ini. Berikutnya siapkan 400 ml air es dan tambahkan 2 tetes pewarna kuning telur, aduk dan sisihkan. Kemudian tambahkan 200 gram margarin. Saya menggunakan margarin merek Blue Band. Mixer kedua bahan ini sampai membentuk butiran kecil seperti pasir. Kemudian tambahkan 1 sendok teh garam. Jika ada tepung yang tidak terjangkau oleh baling-baling mixer, rapikan menggunakan spatula seperti ini. Dan ini tepung sudah membentuk butiran kecil seperti pasir. Masukkan air es yang sudah diberi pewarna makanan tadi. Tambahkan air sedikit demi sedikit. Dan 400 ml ini saya tuang semua tanpa sisa, karena resep ini tanpa telur ya teman-teman. Adonan sudah terlihat kalis, saatnya kita matikan mixernya. Sebelumnya siapkan papan kerja, taburi papan kerja dengan tepung terigu, dan adonan siap untuk dieksekusi. Haluskan adonan dengan cara diguling-gulingkan seperti ini. Dari 1 kg tepung terigu protein tinggi ini, saya bagi menjadi 8 bagian agar lebih mudah mengerjakannya. 1 kg tepung terigu ini bisa menghasilkan 40 piece kulit puff pastry. Nah, ini sudah menjadi 8 bagian. Haluskan permukaan adonan dengan cara seperti ini dan lakukan sampai semua selesai. Jangan lupa menutup dengan plastik agar adonan tidak kering. Kemudian siapkan korslet. Sebelum dipotong, pipihkan terlebih dahulu agar lebih mudah membaginya. Dari 400 gram korslet bagi menjadi 2 bagian, yaitu 200 gram. Dan 200 gram ini saya bagi menjadi 4 bagian. Jadi keseluruhan ada 8 bagian. Ambil 1 bagian adonan kulit krim. Kemudian pipihkan. Ambil 1 bagian korslet. Letakkan di atas permukaan adonan krim, tutup,
dan gilas. Rapikan keempat sisi adonan hingga membentuk persegi panjang. Setelah rapi dan sama tebal, gulung adonan. Lakukan sampai semua selesai. Ambil gulungan yang pertama dan tutup sisa gulungan yang lain dengan plastik agar tidak kering. Gilas kembali adonan membentuk pipih persegi panjang. Sama seperti sebelumnya, rapikan keempat sisi adonan hingga membentuk persegi panjang dan lipat adonan seperti ini. Lakukan sampai semua adonan selesai. Ambil adonan yang pertama dan gilas kembali dengan ketebalan kurang lebih setengah sentimeter. Potong keempat sisi adonan yang sudah dipipihkan agar lapisan kulit krim keluar. Nah, kurang lebih ketebalannya seperti ini ya teman-teman. Jika ingin lebih tebal lagi tidak masalah. Lebih tebal lebih baik. Lebih banyak lapisan-lapisan yang keluar. Berikutnya, ukur lembaran kulit krim sesuai dengan yang diinginkan. Ini saya mengukurnya 8 x 8 cm. Kemudian potong sesuai ukuran. Dan sisa potongan ini teman-teman masih bisa dijadikan satu lembar kulit krim. Satu bagian bisa menjadi 5 lembar. Jadi secara keseluruhan 1 kilo tepung terigu bisa menjadi 40 lembar. Nah, ketebalannya kurang lebih seperti ini teman-teman. Di H-2, isi kacang dan kulit krim sudah siap. Kemas dan simpan kulit krim dalam plastik dan wadah tertutup. Kemudian saya simpan kulit krim ini dalam freezer dan saya oven esok hari atau di H-1. Keluarkan kulit krim dari freezer dan biarkan dalam suhu ruang. Ketika kulit krim masih keras, jangan dipaksa untuk melepaskan karena bisa patah atau sobek. Biarkan kulit krim sampai suhu ruang. Jika kulit krim sudah di posisi suhu ruang, kulit akan mudah dilepaskan, lentur, dan mudah dibentuk. Berikutnya, isi kulit krim dengan isian kacang yang sudah disiapkan sebelumnya. Olesi dengan putih telur sebagai perekat. Usahakan putih telur tidak mengenai pinggiran kulit karena akan menyebabkan kulit tidak bisa membentuk lapisan. Kemudian beri geratan seperti ini. Dan lakukan sampai semua selesai. Kemudian olesi dengan kuning telur. Seperti halnya putih telur tadi, kuning telur ini pun jangan sampai mengenai pinggiran kulit ya teman-teman, karena menyebabkan tidak bisa membentuk lapisan pada kulitnya nanti. Sebelumnya panaskan oven di suhu 175 derajat Celcius sampai 200 derajat Celcius api bawah.
Oven green selama 30-45 menit. Kemudian pindahkan di api atas selama 10 menit atau sesuaikan dengan oven masing-masing. Untuk bentuk green sesuai dengan selera ya, bisa bentuk persegi panjang atau segitiga. Dan alhamdulillah satu orderan green isi kacang sudah selesai di H-1. Karena orderan ini diambil bakdo maghrib, maka untuk cake dan onde-onde saya kerjakan di hari H. Dimulai pada pagi hari. Malam hari sebelumnya sudah disiapkan bahan dan takarannya. Jadi di hari H bisa dengan cepat mengerjakannya. Malam harinya yang harus disiapkan adalah bahan olesan atau yang biasa disebut dengan karlo. Dengan karlo ini loyang bisa menjadi anti lengket dan cake yang dihasilkan akan mulus. Malam hari sebelum hari H, olesi loyang-loyang dengan karlo. Loyang yang saya gunakan di sini berdiameter 24 cm. Olesi loyang sampai merata pada seluruh bagian. Kebetulan loyang yang saya gunakan beda bentuk, tapi diameternya sama yaitu 24 cm. Keesokan harinya di hari H, pagi-pagi sekali saya langsung membuat cake yang bahan-bahannya sudah disiapkan sebelumnya. Campur 250 gram tepung terigu dan 1 saset susu bubuk dan sisihkan. Kemudian cairkan margarin dengan cara ditim atau dipanaskan langsung pada kompor dengan api yang sangat kecil sambil diaduk-aduk. Dan matikan api ketika margarin meleleh 70%. Biarkan margarin mencair dengan sendirinya. Dengan cara ini agar margarin tidak pecah. Cake kali ini menggunakan 7 telur utuh seperti resep berikut ini. Masukkan 7 telur utuh, tambahkan 200 gram gula pasir. Jika suka lebih manis, gula bisa ditambahkan. Sebaliknya, jika tidak suka manis, gula bisa dikurangi. Kemudian tambahkan setengah sendok makan SP, bisa juga menggunakan TBM atau ovalet. Mixer mulai dengan kecepatan terendah, pelan-pelan naikkan ke kecepatan sedang, kemudian naikkan ke kecepatan paling tinggi. Mixer selama 7-10 menit atau sesuaikan dengan mixer masing-masing. Mixer adonan sampai mengembang, putih, kental, dan berjejak. Nah, seperti ini, adonan putih, kental, dan berjejak. Ciri-cirinya, jejak tidak mudah hilang. Kemudian tambahkan campuran tepung terigu dan susu bubuk sambil diayak. Tambahkan juga vanili bubuk atau vanili cair. Mixer kembali dengan kecepatan paling rendah, asal tepung terigu tercampur saja ya teman-teman. Jangan sampai overmix karena akan menyebabkan cake bantat. Setelah adonan tercampur rata, matikan mixer. Kemudian masukkan margarin. Sebelumnya kita aduk-aduk dulu margarinnya. Masukkan margarin sedikit demi sedikit. Sambil diaduk dengan teknik aduk balik. Dari bawah ke atas, pastikan tidak ada endapan margarin di bawah adonan. Karena jika masih ada endapan margarin, cake akan bantat. Setelah adonan benar-benar tercampur rata, adonan siap dituang ke dalam loyang yang sudah diolesi dengan karlo. Sebelumnya kita buat adonan coklatnya terlebih dahulu. Untuk membuat adonan coklat, ambil 4 centong adonan, tambahkan dengan 2 sendok teh coklat bubuk sambil diayak dan aduk rata. Selanjutnya, tuang sepertiga adonan putih ke dalam loyang.
Kemudian timpa dengan adonan coklat, bentuk melingkar. Kemudian tuang lagi sepertiga adonan putih yang kedua. Timpa lagi dengan adonan coklat. Lakukan sampai semua adonan putih dan coklat habis. Terakhir, adonan coklat berada di bagian atas. Beri motif dengan bantuan lidi dengan cara diputar sesuai dengan kreativitas masing-masing. Hentak-hentakan adonan dalam loyang agar tidak ada udara yang terperangkap di dalamnya. Kali ini saya menggunakan panci serbaguna untuk mengoven. Panggang selama kurang lebih 75 menit menggunakan api paling kecil. Lakukan cek tusuk, jika tidak ada adonan yang menempel pada lidi, itu tandanya cake sudah matang. Nah, ini cake-nya sudah matang dan tara, alhamdulillah cake-nya tidak menempel pada loyang. Hal ini karena loyang sudah dioles dengan Carlo ya teman-teman. Bisa dilihat hasilnya, cake-nya montok, warnanya cantik, dan ketika dibalik cakep sekali. Menggunakan dua cetakan yang berbeda tetapi hasilnya sama cantiknya, asal menggunakan step by step seperti yang sudah saya uraikan tadi. Satu loyang ukuran 24 cm ini bisa dipotong menjadi 20 potong dengan asumsi per potong Rp3.000. Jadi satu loyang ukuran 24 cm ini harganya Rp60.000. Atau bisa disesuaikan dengan permintaan konsumen dan harga bahan di daerah masing-masing. Dua bentuk loyang yang berbeda dengan resep yang sama menghasilkan cake yang sama-sama montoknya. Nah, seperti ini hasilnya teman-teman. Cake dengan pori-pori yang kecil, lembut, dan empuk. Jadi setebal ini ya teman-teman potongannya, menghasilkan 20 potong dengan harga Rp3.000 per potong. Orderan 80 box kali ini teman-teman saya buatkan 4 loyang ukuran 24 cm. Wis pokoknya resep ini anti gagal, pasti jadi asal benar teknik dan step by stepnya. Dan ini bentuk loyang yang kedua, hasilnya sama montoknya dan bisa dilihat pori-porinya halus dan lembut. Artinya cake tidak seret ketika dimakan. 4 loyang cake selesai di jam 12 waktu Indonesia Barat. Setelah isoma saya lanjut membuat onde-ondenya di jam 1 siang. Ya, untuk resep onde-onde ini tanpa tepung beras dan tepung maizena ya. Resep dan caranya sudah ada di video saya sebelumnya. Nanti saya share linknya di kolom deskripsi. Bagi yang baru bergabung jangan lupa untuk like, komen, share, dan subscribe. Onde-onde siap untuk digoreng. Cara dan teknik menggorengnya pun harus benar ya teman-teman. Kalau tidak benar, onde-onde akan mudah kempes, letoy, tidak kokoh, atau bahkan onde-onde bisa meletus. Teknik menggoreng onde-onde yang baik dan benar juga sudah saya share di video saya sebelumnya. Mungkin yang baru bergabung belum tahu ya. Nanti saya share linknya di kolom deskripsi. Dan alhamdulillah 3 macam kue snack box selesai tepat waktu, tinggal memasukkan ke dalam boxnya. Kali ini harga onde-ondenya Rp3.000 ya teman-teman.
dengan berat kulit 36 gram dan berat isi 30 gram. Kita pindahkan ke tempat yang lebih luas lagi, teman-teman. Nah, kita pindahkan ke sini. Berikutnya onde-onde. Yang ketiga ini cream ya. Cream puff pastry. Ini cake yang berikutnya. Semua ada 80 snack box, 3 macam kue bisa selesai tepat waktu. Alhamdulillah. Meskipun tanpa asisten, asal dilakukan secara skala prioritas ya teman-teman, dan dipersiapkan segala sesuatunya sebelum hari H. Ini saya pindahkan dulu ke ruangan depan biar lebih leluasa memasukkan kuenya ke dalam box. Seluas apapun dapur kita, kalau dipakai mengerjakan orderan lebih dari 2 macam kue, dapur masih aja kurang luas ya. Demikian teman-teman kegiatan membuat 3 macam kue snack box tanpa asisten yang dilakukan secara prioritas. Semoga bermanfaat. See you next video. Dah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.